Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dari beberapa antologi puisi ya, yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, kali ini Bu Indah akan mengajak kalian untuk belajar tentang mendemonstrasikan puisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah 4.16, yaitu mendemonstrasikan atau membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Nah, indikatornya adalah yang pertama, siswa mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Kemudian yang kedua, siswa mampu memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan makna puisi. Nah, apa sih puisi itu? Ya, jadi puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya itu ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan puisi itu juga dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh dengan makna. Sebelum kita membacakan puisi atau mendemonstrasikan puisi, ada hal yang harus dipahami ketika akan membaca puisi. Ya, yang pertama adalah rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang. Kemudian sedangkan irama itu adalah panjang pendeknya bunyi, keras lembutnya tekanan, dan tinggi rendah nada. Artinya, dalam membaca puisi itu tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat ya teman-teman. Jadi membaca puisi itu berbeda dengan membaca sebuah teks. Karena puisi itu terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi itu tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua adalah artikulasi atau kejelasan. Artinya, suara kita dalam membaca puisi itu harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O, I, Au. Itu harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita itu harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan puisi sedih tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengatur pernapasan. Artinya pernapasan kita itu harus diatur dan jangan terlalu tergesa-gesa agar tidak mengganggu ketika membaca puisi. Kemudian kelima adalah penampilan. Artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung itu diusahakan terkesan tenang, tidak gelisah, tidak gugup, harus terlihat berwibawa dan meyakinkan ya, tidak demam panggung seperti itu. Kemudian ada juga hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi. Yang pertama adalah vokal. Jadi suara yang dihasilkan itu harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan dalam pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi itu sangat dibutuhkan. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, dan sebagainya itu harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi seperti konsonan itu juga harus terlihat jelas. Kemudian yang kedua adalah ekspresi, yaitu pengungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka itu harus ada, namun haruslah bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah intonasi, yaitu ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi itu terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Ada juga teknik-teknik yang harus kalian pahami dalam mendemonstrasikan puisi. Yang pertama adalah membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Kedua, memberikan ciri pada bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda garis miring 1,
jeda panjang dengan tanda garis miring 2. Nah, penjedaan pendek diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir kalimat ataupun klausa. Nah, contohnya pada puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Nah, kurang lebihnya contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memahami suasana, tema, dan makna puisinya. Ini sudah kita pahami, kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu. Kemudian yang keempat adalah menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Nah, mari kita simak video pembacaan puisi berikut ini. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan? Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Seribu 1966. Berasal dari sebuah puisi. Mungkin teman-teman ada yang punya novelnya, dan puisi ini dibuat di tahun 1989. Yang hafal boleh ikut nyanyi.
dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kanina yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tepat dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, itulah contoh dari pendemonstrasian puisi. Menarik bukan? Jadi puisi yang pertama berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail, sedangkan puisi yang kedua berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Apakah kalian menemukan perbedaan dari video puisi tersebut? Ya, benar sekali, perbedaannya terletak pada cara pendemonstrasian puisi itu. Jadi pendemonstrasian puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu membacakan puisi dan memusikalisasikan puisi. Video puisi yang pertama berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail yang dibacakan oleh Eci Savitri itu mendemonstrasikan puisi dengan cara membacakan puisi. Jadi puisi tersebut itu tidak ditambahkan instrumen musik ataupun dinyanyikan. Nah, hal ini itu tentu didukung adanya vokal, artikulasi, ekspresi wajah, dan gestur gerak tubuh. Hal ini bertujuan untuk menambahkan suasana, makna yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengarnya. Sedangkan puisi yang kedua berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang dibawakan oleh Ari Reda, bahwa mendemonstrasikan puisi tersebut itu dengan cara memusikalisasikan puisi dengan cara menyanyikannya. Nah, hal ini tentu didukung oleh instrumen musik. Nah, hal ini juga bertujuan untuk mendukung suasana, tema, dan makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengarnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami bagaimana mendemonstrasikan puisi? Ya baik, apabila sudah memahami, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu membuat video membaca atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi itu dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Baik, sekian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.